Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang menarik sebagai pembuka kajian kita di malam ini. Ungkapan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah menyebutkan bahwasanya talabna tarkad dunubi fawajadnaha fi salatid duha. Kami berusaha mencari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kami meninggalkan kemaksiatan, dan ternyata kami menemukannya di salat duha. Wa talabna dia al-quburi fawajadnaha fi qira'atil Qur'an. Kami juga mencari perbuatan-perbuatan yang kelak bisa membuat alam kubur kami bercahaya, dan kami menemukannya dalam membaca Al-Quran. Kemudian beliau menambahkan lagi, wa talabna uburas sirati. Kami juga mencari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kami cepat dalam menempuh sirat nanti pada hari kiamat. Karena sama-sama kita tahu ketika di atas sirat nanti ada orang yang lama banget. Malah ada orang yang mau nyampe tapi kemudian jatuh. Ada orang baru masuk kemudian langsung jatuh. Kami mencari amalan yang bisa bawa kami cepat jalan gitu, cepat lewat ke sirat tersebut. Fawajadnaha, lalu ternyata kami menemukan perbuatan-perbuatan itu adalah fi-shaumi was-shadaqah, dalam perbuatan saum dan sedekah. Kemudian terakhir penutupnya beliau mengatakan, wa talabna dhillal arsy. Kami juga mencari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kami dapat naungan Allah kelak nanti pada hari kiamat. Fawajadnaha fi al-ikhwah atau fi musahabatis shalihin. Ternyata kami menemukannya dalam persaudaraan-persaudaraan. Atau kami menemukannya ketika kami banyak berteman dengan orang-orang yang solih. Ketika kami banyak bergaul dengan orang-orang yang solih. Dan tidak ada tempat yang paling layak untuk dicari teman-teman itu kecuali di masjid. Sampai ada sebuah hadis mengatakan, al-masjidu baitul muttaqin. Masjid itu rumahnya orang-orang bertakwa. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang indah ini, di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah perkenankan kita untuk bisa bersama-sama kembali berkumpul, bermuajahah dalam rangka melakukan sebuah kewajiban dan kebutuhan itu sebagai seorang manusia. Talabul ilmi, sebuah kewajiban yang tidak akan lepas dari seorang muslim kalau kita merasa sebagai seorang muslim.
Karena Rasul mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada orang berislam atau orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka selama keislaman itu terus melekat dalam diri seorang mukmin, seorang manusia, maka begitu pula kewajibannya pun melekat sampai dia tetap sebagai seorang muslim. Maka jangan sampai kemudian hal-hal yang seperti ini kita anggap sepele, Pak. Kita anggap hal yang bosan, capek, gitu. Malah bagusnya jangan dijadikan sebagai bahasanya alternatif gitu loh. Tapi betul-betul sebagai tujuan utama. Mudah-mudahan ketika kemudian kita capek gara-gara ini, termasuk golongan yang Rasul katakan man kana hammuhu lil akhirati, barang siapa yang perhatiannya untuk akhirat, capeknya untuk akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah bakal memudahkan, menggampangkan semua urusan-urusannya. Wa ja'ala fi qalbihi al-ghina, Allah juga bakal jadikan kekayaan di hatinya. Wa atatu dunya wa yarahima, dan dunia akan datang menghampirinya dalam keadaan pasrah. Maksudnya gak dicari juga dunia yang ngejar kita sendiri. Dengan tujuan apa? Dengan syarat apa? Tujuan kita, fokus kita, capek kita, keringat kita hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Walaupun mungkin jujur kita katakan belum sampai siap seperti itu. Belum bisa seperti itu. Makanya pentingnya thalabul ilmi juga termasuk itu di antara manfaatnya, caranya. Agar ketidakmampuan itu ketika terus disirami dengan air ilmu, cahaya ilmu, sedikit demi sedikit akan berkurang insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ketidakmampuan kita untuk berbuat tadi yang kita sampaikan karena kecintaan kita yang terlalu berlebihan terhadap dunia. Dan itu bisa terkikis ketika pengetahuan kita tentang akhirat makin besar, makin gede, sehingga makin terdorong untuk menghampirinya, untuk mendatanginya, untuk mendapatkannya. Maka orang yang tidak atau jarang berdekatan dengan ilmu akan sangat susah mendapatkan kemudahan dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah masuk ke surganya dunia, dia tidak akan masuk ke surganya akhirat. Apa surganya dunia? Rasul pernah mengatakan, idza marartum bi raudin min riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat ke salah satu taman-taman surga, ke salah satu halaman-halamannya surga, maka mampirlah. Para sahabat tanya, Rasul, apa halaman surga itu? Apa taman surga itu? Rasul mengatakan, hilaqad dzikr, majelis-majelis ilmu di antaranya. Majelis ilmu seperti tamannya surga, Pak, halamannya surga. Orang kalau masuk rumah pasti lewat halaman dulu, nggak mungkin langsung loncat ke begitu saja gitu. Pasti lewat dulu halamannya. Maka ketika Rasul menggambarkan ini tamannya surga, ini halamannya surga, maka di antara cara untuk masuk surga adalah lewat halaman ini. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita untuk bisa kembali hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan lantaran ini fillah Allah mudahkan kita untuk menuju surganya pada hari kiamat nanti. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya anak mohon maaf karena harus duduk di hadapan ikhwah semua. Yang seharusnya mengisi di hadapan ikhwah adalah Ustaz Mukhtar, namun beliau tadi jam 5 menghubungi ana untuk dia meminta menggantikan beliau karena beliau sedang urusan di pondok. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat ikhwah untuk mengkaji, belajar. Mudah-mudahan saya juga bisa menyampaikan apa yang disampaikan sama Ustaz Mukhtar walaupun tidak sepenuhnya sama seperti beliau. Nama juga bahan serep Pak tidak akan sama dengan bahan asli Pak ya. Jadi
Dimohon dimaklum gitu. Ala kuliah pembahasan kita melanjutkan apa yang sudah beliau bahas. Kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-31 kata beliau. Betul? Sudah hafal hadisnya? Belum? Saya kira kalau udah beres minggu depan hafalin dulu ya. Berarti yang 130 udah hafal ya? Di luar kepala. Dari luar kepala semua. Alhamdulillah. Tinggal dimasukin, Pak. Kalau bisa selain dikaji, dipelajari juga dihafalkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha." Allah akan mencerahkan, memutihkan, memberikan sinar kepada wajah-wajah seorang hamba ketika dia pertama sami'a maqalati, mendengarkan ucapan-ucapan, mendengarkan hadis-hadis kata Nabi. Fawa'aha, kemudian dia pikirkan, dia renungkan, dia ambil ibrah, dia ambil faidah. Wa hafidhaha, kemudian dia hafalkan. Bapak sudah masuk ke yang pertama, sudah lewat ke yang kedua, tinggal ke yang ketiga nih, Pak. Hafalin. Biar sempurna cahayanya, biar maksimal cahayanya. Hafalkan. Enggak susah, insya Allah. Enggak susah. Untuk lebih mudah tinggal kayak Quran saja. Bapak hadisnya direkam, kita yang ngomong sendiri aja. An Abi Hurairah, contoh begitu, atau an Ibnu Umar gitu. Baca aja direkam, udah gitu. Pakai headset kemana-mana pakai gitu. Tapi ulang-ulang hafal, yakin insya Allah, Pak. Jalan pakai motor daripada ngelamun lihat yang mana, mending dengerin suara kita sendiri. Kan enak kok. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Betul, memang mengamalkan sunnah itu lebih utama daripada menghafalnya, tapi juga menghafalnya termasuk juga bagian daripada mengamalkan sunnah. Maka kalau bisa, selain kita dengar, selain kita baca, selain kita kaji, kita pun berusaha untuk menghafalnya. Biar setidaknya ketika hari kiamat terjadi, Allah nanya tentang ilmu yang kita miliki, ya ada hafalan yang kita miliki. Kenapa Anda berbuat demikian? Saya hafal sebuah hadis Nabi yang mengatakan begini, kan enak kok. Kenapa Anda begini? Karena ya kata si Ustaz begini. Ala kulli hal rahimahullah, hadis yang ke-31, hadis yang sangat luar biasa. Hadis dari sahabat yang juga sangat luar biasa. Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, dari Sahal bin Sa'id atau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ini nama aslinya bukan Sahal. Nama aslinya kata sebagian para ulama adalah Hazanan atau Hazan. Tapi ketika ketemu sama Nabi, Rasulullah nanya siapa namanya, disebut nama saya Hazan. Rasul merubahnya menjadi Sahal. Hazan itu artinya sedih, berduka. Diganti sama Sahal, artinya mudah. Rasul gak suka nama-nama yang berkonotasi negatif, Pak. Dan Islam juga tidak menganjurkan ngasih nama dengan sesuatu yang tidak layak untuk diberikan nama. Hati-hati, nanti ada fiqhul asma namanya, fikih memberikan nama. Seperti contohnya, nama terbaik adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun nama ini menjadi nama yang kurang favorit di kita, karena katanya manggilnya juga enak, Dul sama Man gitu. Padahal nama terbaik, nama yang paling Allah cintai, Abdullah sama Abdurrahman. Berikutnya yang paling Allah cintai nama para nabi. Itu nama-nama indah. Itu perempuan istri-istri nabinya, itu nama paling indah. Kata nama-nama sahabat yang sudah jelas kesolihannya. Berikutnya tidak boleh menggunakan nama orang-orang kafir yang sudah jelas kekafirannya, walaupun keren. Oh, hati-hati siapa? Fir'aun. Boleh. Keren. Nanti berikutnya ada memberikan nama itu jangan nama yang konotasinya negatif. Konotasinya negatif.
atau konotasinya yang terlalu terlalu memunculkan diri, menyembuhkan diri gitu. Kayak contoh mungkin kadang sebagian mengatakan kalimat untung itu kurang tepat, nama untung itu kurang tepat. Untung seolah-olah nggak pernah rugi gitu. Iya, atau selamat pas kecelakaan, nama selamat tapi kecelakaan gitu nggak enak. Jadi terlalu ini juga jangan, tapi terlalu negatif juga jangan gitu. Harus mutawasit. Nah, Rasul ketika mendengar namanya hazan yang berarti sedih, berduka, dengan sama Nabi kemudian menjadi Sahal. Beliau punya kunyah, sebagian mengatakan kunyahnya Abu Yahya, sebagian mengatakan kunyahnya Abu Abbas. Lahir 5 tahun sebelum hijrah. Usianya sampai meninggal ada yang mengatakan 80 tahunan, ada yang mengatakan 100 tahun lebih. Ada khilaf di antara para ulama. Cuman yang pasti beliau menjadi disebut dengan kata para ulama sigor sahabat. Sigor sahabat itu adalah sahabat-sahabat ketika Nabi hidup itu masih usia kecil gitu. Namanya sigor sahabat. Ada kibar sahabat, ada sigor sahabat. Kibar sahabat yang dengan Nabi sampai usia minimal sudah dewasa lah gitu. Tapi kalau sigor Nabi hidup dia masih kecil. Ketika Rasul wafat dia masih ya remaja lah gitu. Termasuk juga Sahal ini meninggal ketika Nabi meninggal usianya 15 tahun. Usianya 15 tahun. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Walaupun usianya panjang, tapi kita anak pribadi belum menemukan ada kisah-kisah khusus tentang beliau gitu. Yang anak temukan malah beliau salah seorang laki-laki yang subhanallah banyak istrinya. Dalam arti nikah cerai gitu. Tapi nggak disebutkan kenapa cerainya gitu. Sampai pernah sebuah riwayat dikatakan beliau nikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian di antara yang hadir untuk melihat pernikahan beliau adalah mantan istrinya 4 orang. 4 mantan istri ikut hadir di sana. Allah bisawab. Apa alasannya? Yang pasti walaupun mungkin terdengar agak kok begitu sih, keutamaan yang mereka miliki mengalahkan keburukan itu semua. Paham ya? Kalau kita nggak ada kebaikan yang bisa mengalahkan keburukan kita. Yang ada banyaknya keburukan yang mengalahkan sedikit kebaikan kita. Yang orang yang Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bertanya. Beliau berkata, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah perbuatan, idza amiltuhu, yang kalau aku mengerjakannya, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, maka Allah akan mencintai aku dan manusia juga semuanya akan mencintai aku. Tunjukkan kepadaku sebuah perbuatan yang kalau aku mengerjakannya, Allah bakal mencintaiku dan semua manusia juga bakal mencintaiku. Sebuah keinginan yang pasti diharapkan oleh semua manusia. Pasti, Pak. Terutama cinta Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bakal mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ahabballahu fulanan qala li Jibril." Ketika Allah sudah cinta sama seorang manusia, Allah bakal manggil Jibril. Faqala, kemudian Allah akan mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulana." Jibril, saya cinta sama si fulan. Fa'ahibba. Maka ente juga wajib cinta sama dia. Jibril seorang malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah bermaksiat, tidak akan menentang perintah Allah. Ketika Allah mengatakan cintai dia, Jibril pun mencintainya. Fa'ahubbahu Jibril, kata Nabi. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Apa selanjutnya kata Nabi? Kata Nabi berikutnya, kemudian pada Jibril li ahli sama'i wal ard.
Berikutnya kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit dan bumi. Pengumumannya adalah, kata Jibril, wahai makhluk langit, wahai makhluk bumi, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Allah cinta sama si fulan, kalian mesti cinta sama dia. Fa'ahabba ahlus samai wal ardh. Akhirnya penduduk langit bumi pun cinta sama fulan. Gara-gara cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Pak, afwan Pak ya, yang penting itu bukan kita cinta sama Allah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Allah betul-betul cinta sama kita. Jadi bukan kemudian perlu diungkapkan saya cinta sama Allah, cinta sama Allah, cinta sama Allah gitu. Tapi bagaimana dalam perilaku kita menunjukkan Allah memang mencintai kita, ikhwafillah. Karena kalau sudah terjadi, indah semuanya. Nah, sahabat ini minta cara. Bagaimana caranya untuk mendapatkan cinta itu? Nabi kemudian mengatakan kepadanya, rahimahullah, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Izhad, berzuhudlah Anda di dunia, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintai Anda. Wazhad, dan berzuhudlah Anda di dunia, wazhad fima indan nas, dan berzuhudlah Anda dengan apa yang dimiliki oleh manusia, yuhibbukan nas, maka manusia akan cinta kepada Anda. Ini jawaban Nabi SAW. Makanya materi kita pada kesempatan ini berbicara masalah zuhud, Pak. Apa itu zuhud? Sampai bisa mendatangkan cinta Allah dan sampai bisa mendatangkan cintanya manusia. Secara bahasa kata para ulama, zuhud adalah kebalikan dari gemar. Zuhud adalah kebalikan dari gemar. Tahu gemar? Apa gemar? Hobi. Gemar itu apa ya? Saya gemar main bola. Hobi, suka. Kebalikannya apa? Tidak gemar, bener. Maksudnya kebalikan gemar apa? Apa? Tidak suka. Tidak suka. Kata para ulama, dan tidak suka ini baik karena benci ataupun bukan karena benci. Kan seorang tidak suka biasanya karena benci, Pak. Karena jijik, karena nggak suka gitu. Ini mah nggak sukanya baik dia benci ataupun nggak benci, pokoknya nggak aja, nggak mau. Nggak punya keinginan, nggak punya hasrat gitu. Itu zuhud di manusia secara bahasa. Atau apa diartikannya enaknya, Pak? Ada bahasa lain yang lebih enak untuk itu? Itu mah nanti bahasa istilah. Bahasa istilah. Kita sedang berbicara bahasa dulu, secara bahasa dulu. Tadi kan lawan kata gemar. Gemar itu artinya suka. Gitu kan? Berarti kebalikan suka apa? Benci. Bisa kan benci? Membenci. Tapi kalau benci konotasinya dia meninggalkan karena bencinya itu gitu. Ini mah dia meninggalkan karena bukan karena benci. Males. Acuh. Boleh nggak acuh? Apa ya acuh? Apa? Cuek. Cuek. Bete. Ada sebuah pernyataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau mengatakan bahwasanya terkait masalah ini, beliau mengatakan wa makna zuhdu fi syai'in, dan ketika kalimat zuhud itu disampingkan dengan sesuatu, maksudnya adalah al-i'radu anhu, berpaling daripadanya. Berpaling daripadanya. Jadi ketika diartikan tadi izhad fid dunya, zuhudlah Anda kepada dunia, maksudnya berpalinglah Anda dari dunia. Secara bahasa iman billah. Atau wa ihtiqarihi, atau menganggap ihtiqar yang Anda hadapi itu rendah gitu, kecil gitu.
Bukan suatu yang besar, bukan suatu yang penting, tapi kecil. Maka ketika dikatakan izhad di dunia, anggap dunia itu kecil. Dan memang kan menurut Nabi demikian kan, Pak? Nabi banyak menginformasikan kepada kita tentang keadaan dunia yang sesungguhnya secara pandangan Allah, pandangan Islam itu kecil, Pak. Dalam sebuah riwayat Rasul pernah jalan bersama dengan para sahabat ke pasar. Kemudian lewat di jalan menemukan bangkai kambing. Bangkai anak kambing jantan, tapi hidungnya pesek. Nabi ambil telinganya kemudian tawarin kepada para sahabat, mau nggak kalau ada yang jual ini kepada kalian, nawarin kepada kalian dengan harga 1 dirham. Ada yang mau beli? Berapa besar dirham? Pernah mendengar dirham sama dinar? Dirham itu istilah buat perak, dinar itu istilah buat emas. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Jadi kalau 1 gram emas sama dengan 500.000, 1 dinar 2 juta lebih. Dan harganya tetap sama. Dulu 1 dinar bisa dapat 1 kambing, sekarang juga sama. Tapi kalau dirham turun. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. 2,975 gram perak, 3 gram kurang dikit lah. Jadi kalau kemudian kita genapkan 3 gram saja, per gramnya perak itu seharga 50.000 malah. Yang saya pernah buka malah 42.000 gitu perak. Katakan 50.000 gitu, kali 3 cuma 150.000. Ini sekutu, Pak, tapi udah jadi bangkai. Ditawarin mau nggak? Sedirham nih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat Rasul, kalaupun itu hidup kami nggak mau. Kenapa? Hidungnya pesek. Dianggap ada cacatnya gitulah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dengan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Madunia fil akhirati", sesungguhnya kehidupan dunia, wallahi la dunya ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum. Wallahi demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dunya, sesungguhnya dunia ini ahwana, lebih hina, lebih jelek, lebih rendah daripada ini nih yang kalian anggap jelek, dari yang kalian anggap hina. Bangkai, Pak. Dalam hadis yang Rasul pernah mengatakan, kalau seandainya dunia ini sebanding nilainya dengan sebelah sayap nyamuk atau lalat, Allah nggak akan ngasih ke orang kafir walaupun sepenuh air. Makanya banyak Quran menyebutkan walal akhiratu khairun, dan kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih penting, lebih harus diutamakan. Itu ketika berbicara definisi zuhud secara bahasa. Bisa dipahami, Pak, ya? Bagaimana istilahnya? Atau apa pengertian istilah? Nah, ketika berbicara istilah, banyak para ulama menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Karena memang masing-masing ulama punya pandangan sendiri-sendiri terkait masalah zuhud ini. Namun kemudian pemahaman mereka seolah-olah tersatukan dengan sebuah ungkapan yang dianggap sebagai hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Lebih ke mauquf atau sebagai ungkapan para sahabat atau tabi'in saja. Cuma terkenal sebagai hadis Nabi gitu. Nabi pernah menjelaskan terkait masalah zuhud ini. Kata mereka, Nabi mengatakan begitu, padahal bukan perkataan Nabi. Apa ungkapannya? Ungkapannya adalah az-zahadatu, yang dimaksud dengan zuhud itu adalah
Laisat bitahrimil halal, bukan dengan cara mengharamkan yang halal-halal. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Wala idha'atil mal, dan bukan pula dengan membuang-buang harta. Walakinna zahadata, tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah an la takuna bima fi yadika awthaku mimma fi yadillah. Jangan sampai ada perasaan bahwasanya apa yang Anda miliki lebih penting, lebih urgen, lebih berharga, lebih kuat daripada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi SAW, kata ungkapan tersebut. Jangan sampai Anda beranggapan apa yang Anda miliki akan lebih membuat Anda bahagia daripada yang Allah miliki. Apa yang Anda pegang akan membuat Anda lebih sehat daripada yang Allah miliki. Atau enggak, Pak? Mungkin bahasanya begini sederhananya, Pak. Seseorang ketika punya istana yang sangat besar, kemudian dijaga satpam yang masaknya chef internasional, tahu tentang gizi dan lain sebagainya, yang secara pandangan manusia orang kalau hidup begitu pasti bakal sehat, sehingga orang merasa nyaman dengan hidup itu tanpa bergantung kepada Allah, tanpa minta keberkahan kepada Allah. Nah, ini orang gak zuhud. Paham? Sudah, Pak? Puyeng gak, Pak? Puyeng? Saya seorang presiden, Pak. Setiap saya makan ada ahli gizinya. Saya kemana-mana ada pengawalnya. Ada pengawalnya. Tapi apakah jaminan selamat dari mereka ini membuat saya harus tidak bergantung sama Allah? Maksudnya apakah keselamatan dari Allah tidak lebih penting daripada keselamatan dari mereka? Paham, Pak? Sangat bergantung dengan saya Allah. Lihat Fir'aun. Dengan kekayaan yang dia miliki, dengan prajurit yang dia miliki, seolah-olah dia bisa melakukan semuanya. Nah, zuhud gak begini. Sebanyak apapun yang Anda miliki, jangan bergantung sama yang Anda miliki. Ketika Anda sehat, ketika Anda jajak, ketika tenaga Anda kuat, jangan bergantung sama Anda kalau Anda bisa melakukan segala-galanya. Enggak. Jadi ada keyakinan bahwasanya yang menggerakkan saya bukan karena saya sehat, yang membuat saya berjalan bukan karena saya punya kaki, tapi lebih dari itu semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini sesuatu yang meyakini apa yang Allah miliki, bukan itu bahasanya. Zuhud adalah kita tidak berpikir bahwasanya yang kita miliki lebih penting, lebih urgen, lebih harus kita perjuangkan daripada yang Allah miliki. Sampai gini contohnya, Pak. Pernyataan salah seorang Imam Ahmad kalau nggak salah. Ya, Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah mengatakan, hari yang paling membuat saya bahagia adalah ketika pembantu di rumah saya mengatakan, Pak, hari ini kita nggak punya makanan, kita nggak punya uang. Itu hari yang paling berbahagia. Kenapa? Karena bagi beliau di sanalah diuji sebuah keyakinan bahwasanya Allah yang ngasih rezeki. Kalau kita kan hari itu hari yang sangat membingungkan, bikin kita pusing. Bagi para ulama enggak, karena membuat mereka makin yakin bahwasanya Allah pasti yang bakal ngasih rezeki, Allah yang pasti datang ngasih rezeki gitu. Maka bagi mereka hari-hari yang
ditunggu-tunggu gitu. Zuhud di mana zuhud. Di kita kan suka ada bahasa begini. Udah nah, yang penting kamu sekarang belajar aja. Gak usah mikirin duit dulu lah. Harta bapak masih cukup untuk 7 turunan. Miliaran. Coba Pak, bahasa ini bukan bahasa zuhud. Seolah-olah gak akan hilang. Padahal sekali digempa bumi, nyungsep semuanya. Udah. Dan Allah Maha mampu untuk itu. Maka meyakini yang di sisi Allah lebih baik, lebih utama dari segala-galanya, itulah zuhud. Ketika Allah mengatakan as-salatu khairum minan naum, di adzan awal, salat lebih baik daripada tidur. Kan begitu Pak? Maka orang zuhud adalah yang bangun. Yang bangun. Benar nggak Mas? Salat lebih baik daripada tidur? Kenapa? Kenapa alasannya Pak? Kewajiban. Kewajiban apa? Betul, memang kewajiban. Bukan tidur, bukan kewajiban berarti ya. Kenapa Pak? Kenapa sholat lebih baik daripada tidur? Satu kata para ulama, tidur itu mati Pak. Sholat itu hidup. Apakah hidup lebih baik daripada mati? Atau kebalikannya? Betul nggak Pak? Apakah betul orang yang tidur itu mati? Iya, sadarnya mati kan? Kan kita ketika bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Tuh kan? Mau tidur apa? Tuh, bismika Allahumma. Kebalik, ahya wa amut. Atau amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu, ya Allah dengan menyebut nama aku akan mati nih. Udah sadar. Karena tidur tidur itu mati, sholat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah mengatakan di adzan awal dengan as-salatu khairum minan naum? Kata para ulama, di antaranya tidur itu adalah nikmatnya buat fisik, sedangkan sholat adalah gizi buat rohani. Sedangkan yang menggerakkan tubuh ini adalah rohani, jiwa. Maka gizi buat jiwa lebih penting daripada gizi buat fisik. Lihat Nabi SAW ketika nyuruh Bilal untuk adzan dengan mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah, arihna bis shalah. Bilal, ayolah tenangkan jiwa kami dengan sholat. Maksudnya ayo adzan gitu. Karena saat membawa ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Dan sholat bagian dari zikir. Betul kan? Begitu. Berikutnya, kenapa kemudian tidur lebih baik daripada sholat? Kembali, sholat lebih baik daripada tidur. Kata para ulama, tidur itu orang kafir, orang mukmin, orang musyrik, munafik, semuanya tidur. Yang sholat hanya orang beriman. Betul kan? Apalagi subuh, kelihatan banget mana munafik, mana bukan munafiknya. Asqalu sholat al munafiki, seberat-berat sholat untuk orang munafik adalah sholat subuh wa sholat isya, di antaranya. Sholat subuh dan sholat isya. Ada yang mengatakan dengan sholat asyar, sholat asar. Kenapa sholat subuh lebih baik daripada tidur? Sebagian mengatakan karena pada waktu subuh sholat itulah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Sholat yang kemudian nanti dilaporkan sama Allah. Kan ada malaikat malam, ada malaikat
Sip pagi, sip malam kan begitu gantian gitu sip-sipan. Ketika laporan sama Allah nanya, bagaimana kau temukan hambaku? Aku temukan dia sedang sholat. Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Dia sedang sholat. Orang yang itu. Dan bagi orang yang zuhud, ketika mendengar ungkapan seperti ini, iya. Walaupun mungkin tidur dia butuhkan secara fisiknya karena dia kecapean, tapi ketika mendengar as-shalatu khairum minan naum, dia yakin apa yang diisi Allah, apa yang dijaminkan sama Allah lebih penting, lebih berharga, lebih utama dari apa yang dia butuhkan. Apalagi Rasul pernah menyebutkan raka'atai fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang punya banyak mobilnya, banyak rumahnya, tapi yang mampu berjalan dari rumahnya, kemudian masuk ke masjid, sholat berjamaah, apalagi kalau kemudian diiringi habis subuh, zikir minimal beberapa menit lah, gak langsung salam kemudian keluar. Dalam sebuah hadis Rasul pernah ditanya, Rasul pernah mengatakan, saya lupa hadisnya. Kalau tidak salah Rasul mengatakan, Ra'aitu Rabbi fil manami. Aku bertemu dengan Allah di dalam tidurku. Fi ahsani suratin, dalam wajah yang dalam bentuk yang sangat indah. Kemudian Allah bertanya kepadaku, apakah engkau tahu bima yang tasohu malakul a'la, apa yang sedang diguncingkan saat ini di penduduk langit? Kemudian Nabi mengatakan, tidak, saya tidak tahu. Lalu Nabi mengatakan, fawadha'a yadahu baina katifayya. Kemudian Allah meletakkan tangannya di antara 2 pundakku. Lalu aku merasakan dingin, kata beliau. Lalu tiba-tiba aku menjadi tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Lalu Allah nanya lagi, tahu nggak sekarang apa yang sedang diguncingkan, dibicarakan sama penduduk langit? Kemudian kata Nabi, iya, aku tahu. Apa? Al-mukaffirah. Mereka sedang memperguncingkan, membicarakan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa-dosa. Apa itu? Kata Nabi, al-masyu ilal jamaah, banyak langkah menuju sholat-sholat berjamaah. Kemudian kalau nggak salah yang kedua itu adalah isbagul wudu fil makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Lagi musim dingin gitu, wudu air dingin, musim dingin, tangan dingin, cukup sekali saja, 3 kali lebih utama. Yang ketiga adalah, kalau tidak salah ungkapannya adalah apa bahasa istilahnya ya? Zikir setelah, bukan zikir bahasanya Pak. Apa bahasanya? Ada pernah baca saya nggak Pak? Dia duduk zikir setelah sholat gitu. Sebenarnya coba cari hadisnya Pak. Ada yang pernah baca? Saya lupa ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan ketemu